Selamat pagi, jemaat. Hari ini kita bisa berkumpul lagi di dalam ibadah online, di dalam masing-masing grup kita. Dan bersyukur sekali kita melewati bulan April yang lalu dengan keyakinan yang semakin kita mau be devoted to one another. Bulan ini kita bisa belajar tema yang baru, yaitu One Master. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan yang satu aja. Jangan ada Tuhan yang lain-lain. Amin. Bahan pelajaran kita untuk bulan ini kita akan ambil dari Injil Matius. Ya, jadi Matius 5-7 itu bicara tentang prinsip kerajaan Allah. Matius pasal 10 bicara tentang misinya kerajaan Allah. Matius 13 berbicara tentang pertumbuhan kerajaan Allah. Matius 18 berbicara tentang hubungan dalam kerajaan Allah. Matius 24-25 berbicara tentang masa depan kerajaan Allah. Dan khusus untuk tema bulan ini, kita akan berbicara tentang di Matius pasal yang ke-6, yaitu di prinsip kerajaan Allah. Tentang apa saja? Ada, kita tahu, ucapan bahagia dari Yesus, miskin di hadapan Allah, yang haus firman dan kebenaran, jadi garam dan terang, kehidupan keagamaan, jangan sampai berdasarkan peraturan, tetapi hati Kristus. Lalu kita juga tentang memberi, puasa, berdoa, sembah satu Tuhan, tidak khawatir. Itulah tema bulan ini, tentang satu Tuhan, dan kita juga tidak menghakimi satu sama lain, dan kita mau melakukan firman sebagai fondasi hidup benar. Itu adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi, kerajaan Allah itu bukan tentang agama. Ya, kita jadi seorang Kristen, kita udah hari Minggu, kita ibadah, kita baca Alkitab. Bukan itu tentang prinsip kerajaan Allah. Prinsipnya adalah bagaimana gaya hidup kita seperti di dalam daftar-daftar berikut ini. Ya, banyak hal di dalam Matius 5 pasal 7 yang dikatakan oleh Kristus. Ya, tetapi saat ini kita akan fokus kepada di Matius pasal yang ke-6. Ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi katakan di sini, jangan kita mengabdi pada dua tuan. Kita sendiri kalau kita punya bos dalam perusahaan, bosnya ada dua. Jabatannya sama. Teratahnya sama. Kita bingung. Kita sebagai bawahan pasti bingung. Ini mau ikut prinsip yang mana? Mau ikut yang sana, nanti takut yang satu nggak suka. Mau coba patuh yang satu, nanti yang satu lagi punya lagi perintah yang lain. Kita akan bingung. Nah, makanya kenapa orang-orang di dalam kerajaan Allah bisa khawatir? Karena mereka punya dua tuan. Mereka bingung, mau ikut Kristus atau ikut keinginan hati. Oke, nah itu harus kita pisahkan. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Apa itu Mammon? Mammon itu berasal dari bahasa Aram yang berarti kekayaan atau keuntungan. Dulu zaman Yesus, orang-orang Israel itu tidak lagi menyembah berhala. Karena apa? Mereka udah takut. Karena mereka udah mengalami pembuangan ke Babel. Sehingga waktu mereka balik lagi, itu mereka sudah jerak, mereka nggak mau lagi menyembah berhala. Udah merasakan pahitnya di pembuangan. Oke, tapi ada dosa yang baru yang menjadi budaya mereka, yaitu apa? Mereka korupsi. Imam-imam korupsi. Pemimpin-pemimpin agama korupsi. Sehingga di dalam keagamaan, bahkan itu orang Farisi sekalipun, itu hatinya rusak, hatinya korup, nggak murni lagi, benar-benar mau menyembah Tuhan. Oke, nah ini yang kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena hati kita pun sebagai murid Yesus, sebagai seorang Kristen, kita bisa rusak perlahan demi perlahan. Kenapa? Karena kita ada dua Tuhan. Dan di Matius pasal 6 ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ini membicarakan bagaimana fase hati itu di dalam Israel, Yesus benar-benar ingin murnikan. Prinsip kerajaan Allah untuk hati yang korup itu ada 3 hal ya, yang orang Israel sangat lakukan. Ya, kalau kita lihat orang Israel, 3 yang paling mereka sering lakukan, yaitu apa? Giving. Mereka beri sedekah. Lalu apa? Doa. Dan yang ketiga, puasa. Itu mereka sering terlihat. Oke, dan Yesus bicara sengaja tentang 3 ini. Kenapa? Karena di setiap 3 ini, hati mereka pun
tetap korup. Harusnya kalau mereka melakukan yang 3 ini, hati mereka nggak rusak. Tapi ternyata Yesus melihat kerusakan hati di dalam ketiga hal ini. Mari kita baca yang pertama. Poin saya yang pertama adalah, mari kita memberi untuk siapa? Untuk satu penerima. Matius 6 ayat 1-4 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Oke, di sini ada yang saya garis merah, yaitu motivasi orang Israel saat mereka memberi. Supaya dilihat orang, supaya mereka dipuji orang, dan mereka juga ingin dikonfirmasi oleh diri mereka sendiri. Yaitu apa? Jangan sampai tangan kiri mengetahui apa yang diperbuat tangan kanan. Artinya apa? Bagian tangan kiri adalah bagian satu tubuh kita. Kalau kita melakukan pemberian, melakukan perbuatan yang baik, tangan kiri jangan perlu tahu. Artinya apa? Jangan bagian dari diri kita menyetujui, mengakui bahwa perbuatan kita ini baik. Kadang-kadang kita bisa terjebak, kita melakukan satu hal, kita ingin ambil kredit, ingin dikatakan baik, ya. Tetapi karena nggak ada orang yang mengatakan baik, kita sendiri mengakui, wah, kalau bukan karena saya yang bantu dia nggak bakalan bisa semangat. Kalau bukan saya yang nyumbang, kegiatan itu nggak akan terjadi. Kalau bukan saya yang benar-benar lakukan perbuatan baik itu, mungkin nggak akan terjadi acara itu. Ya. Kadang-kadang kita nggak katakan itu kepada orang-orang, tetapi hati kita mengkonfirmasi hal yang demikian dalam hati kita. Orang nggak tahu, orang terdekat nggak tahu, tapi Yesus tahu hati kita. Itu yang Tuhan ingin murnikan. Nah, kita lihat di sini, dalam memberi, ada banyak tuan-tuan ya, yang bisa kita sembah. Tetapi yang benar adalah, kita memberikan dengan tersembunyi untuk Tuhan. Itulah ada Tuhan yang benar. Ya. Tapi bukan karena apa ya, kita memberi itu kadang-kadang bisa nggak kelihatan orang, terus karena kelihatan orang, terus jadinya kita nggak jadi memberi. Enggak, bukan seperti itu. Yang terpenting adalah motivasinya tersembunyi untuk Tuhan. Bukan supaya dilihat orang. Ya. Makanya kalau kita lihat Tuhan yang kedua, ketiga, dan keempat, itu Tuhan itu bisa eksistensi. Kita sembah eksistensi. Kenapa? Kita ingin dilihat orang. Ada imbalannya dilihat orang. Kita ingin reputasi. Makanya kita senang dipuji orang. Reward-nya sudah ada dipuji orang. Kita ingin konfirmasi, seperti yang tadi saya bilang. Kita diri sendiri mengakui kehebatan kita, mengakui kebaikan kita. Kadang-kadang kita tahu dari background kita masing-masing, ya seperti saya sendiri, ya saya jarang dipuji ya di dalam masa kecil saya. Ya, saya tahu orang tua saya bermaksudnya baik, tetapi impact itu saya masih rasakan bahwa apa? Saya kadang-kadang ingin dipuji orang, ingin dinotis orang, ingin sampai saya kuliah saya pengen kelihatan orang bahwa saya itu ada, saya itu eksis, pengen dianggap orang. Kalau nggak dianggap kayaknya sedih sekali. Nah, kalau kita memberi, hati itu masih muncul. Nah, Tuhan berkata tadi, udah ada reward-nya, udah ada upahnya. Itu apa? Ya udah, orang udah lihat, udah cukup segitu aja reward-nya. Nggak lebih. Oke, tetapi kalau kita memang melatih diri kita untuk memberi, dan kita menjaga hati kita, nggak perlu orang notice, nggak perlu reputasi jadi bagus, nggak perlu diri sendiri mengakui bahwa saya baik, tapi apa? Itu Tuhan akan memberikan reward-nya. Itu ada upahnya tersendiri dari Tuhan. Ya, makanya kita dalam memberi, kita tidak mau legalistik. Oke? Ada dua tipe Kristen. Ada Kristen yang religius, legalistik, ada Kristen yang murid Yesus atau merdeka. Yang religius, saya patuh memberi, maka saya diterima.
Tapi yang murid Yesus, karena saya diterima Kristus, maka saya patuh memberi. Karena kemurahan Kristus menerima saya yang berdosa ini, maka saya mau memberi. Yang kedua, motivasi memberi berdasarkan rasa takut dan rasa tidak aman. Aduh, takut kalau nggak memberi, nggak memperhatikan orang, nanti Tuhan nggak berkati. Aduh, takut karena pembimbing atau nanti orang komen saya nggak memberi. Itu Kristen yang religius. Tapi Kristen yang merdeka adalah apa? Motivasi memberi itu berdasarkan sukacita dan rasa syukur. Saya bersukacita karena kemurahan Tuhan, karena salib Tuhan. Saya baca firman, saya semangat. Saya mau memberi, karena Tuhan baik. Yang ketiga, saya patuhi firman supaya menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi kayak merdeka, saya patuhi firman untuk menikmati dan memiliki Kristus. Amin. Jadi kelihatan orang yang memberi fokusnya Tuhan yang benar, yaitu Kristus, ingin memiliki Kristus lebih lagi. Itu adalah fokus dari orang yang memberi. Hari ini, waktu kita memberi, kita bisa banyak Tuhan kita yang lain. Ya, bisa Tuhan yang lain adalah apa? Kekayaan kita juga bisa jadi Tuhannya. Saya takut makin memberi, nanti uang saya semakin sedikit. Oke, kita lihat makanya janda yang miskin. Waktu Yesus di buku Lukas yang memperhatikan orang yang memberi. Ada orang kaya, mungkin dia berinya banyak ya. Itu kalau memberi di dalam bait Allah itu kelihatan dan kedengeran. Kenapa? Karena kerincing-kerincingnya itu kedengeran. Jadi waktu dulu orang memberi itu bisa dengan sengaja ya, kerincing-kerincingnya ketahuan. Wah, banyak nih memberinya. Tapi yang Yesus suka adalah si janda miskin ini yang mungkin hari itu baru dapat duit sedikit dan dia kasih karena apa? Karena rasa syukur. Dan Yesus perhatikan itu dan dia bilang, ini baru memberi. Oke. Nah, jangan salah mengira ya bahwa kita di sini ingin giving karena kita sukacita dan kita sukarela. Jangan pernah ada paksaan. Amin. Nah, itu akan memurnikan hati kita. Matius 6 ayat 4 dikatakan demikian. Ini versi daripada King James Version ya. Our Father who sees in secret will himself reward you openly. Jadi waktu kita memberi dengan tersembunyi, secara private, secara rahasia, justru Tuhan akan memberikan upah secara terbuka. Ya, pemberianmu adalah tersembunyi, tapi upahmu akan diperlihatkan. Sehingga nanti orang bisa lihat bahwa apa? Kok kemurahan Kristus itu kok nyata banget ya di dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena Tuhan sengaja bukain supaya kemurahan Tuhan itu diperlihatkan di dalam publik. Mungkin kemurahan Tuhan dalam bentuk apa? Sukacitanya kelihatan. Damai sejahteranya kelihatan. Kok rasa cukupnya itu ya, kontennya itu kok kelihatan sekali. Kok tidak mengeluhnya kelihatan. Itu adalah upah yang beyond ya, tidak bisa kita bayangkan. Kadang-kadang kita ingin mengharapkan upahnya itu kalau kita memberi, diberi banyak lagi. No, jangan sampai kita ke arah sana. Karena dengan demikian, kita ini jadi orang yang hatinya korup juga. Kenapa? Mengharapkan Tuhan memberi balik karena kita sudah memberi. Amin? Ya. Saya bangga karena kita di dalam jemaat, kita saling memberi, saling bisa kirim-mengkirim. Ada yang kirim makanan, ada yang kirim apa, ya. Kita mau memberi satu sama lain. Kita mau bersedekah ya kepada orang-orang juga yang tidak memiliki. Oke, mari kita sama-sama murnikan hati kita. Yang kedua, yang fondasi daripada orang Israel tapi mereka bisa hatinya bisa rusak adalah apa? Mari kita berdoa untuk satu pendengar. Oke, dikatakan demikian di ayat 5 sampai 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya, saya kasih garis merah, warna merah. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Kenapa? Orang Israel pada saat itu, mereka berdoa,
Cara mereka berdoa itu luar biasa. Sebenarnya mereka itu ada yang doanya berdiri, menengadah tangannya ke atas, ada yang doanya berlutut, ada yang doanya rebah. Kenapa? Karena ini menggambarkan penyerahan total, penyembahan total kepada Tuhan. Oke? Waktu mereka berdiri pun, mereka bisa munafik. Kenapa? Karena seharusnya kalau mereka berdoa dengan menengadah ke atas seperti ini, itu artinya mereka sangat-sangat lihat ke Tuhan. Tapi ternyata hati mereka bisa fokus kepada orang lain. Ada nggak orang yang lihat ya? Ada nggak orang yang notice saya ya? Lihat nih, saya rohani. Lihat, saya udah berdoa. Oke. Nah, yang demikian sudah mendapat upahnya. Dikatakan demikian, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, kalau dulu orang Israel, itu masuk ke dalam kamar, dalam bahasa Yunani itu sebenarnya storeroom. Ya, benar-benar kamar yang ada tempat menyimpan barang-barang, harta, benda yang dia lindungi itu taruh di situ, dan dia berdoa di dalam kamar itu, di dalam ruangan itu, tempat menaruh harta kekayaannya. Filosofinya adalah demikian, bahwa apa? Waktu mereka berdoa, mereka fokus bahwa akan ada harta di surga yang mereka mau fokuskan. Mereka bukan fokus kepada harta yang di bumi. Itulah satu budaya mereka yang mereka latih. Ya, mereka kunci, ada treasure di sana, dan mereka tahu ini adalah spiritual treasure yang saya mau fokuskan. Nah, kadang-kadang kita mungkin berbeda budaya kita sama orang Israel. Hari ini mungkin kita berdoa, ya bisa saja kita kelihatan atau apa, ya. Yang penting motivasi kita adalah kita benar-benar ke arah Tuhan. Tapi benar nggak sih kita punya jadwal doa yang teratur? Kenapa? Kalau orang Yahudi jadwal doanya teratur. Karena kalau mereka mau sungguh-sungguh sama Tuhan, hatinya pure sama Tuhan, itu mereka atur jadwal doanya. Ya, kita tahu, ya, kita udah pernah belajar jadwal doanya ada pagi, ada siang, ada malam. Ya, dan mereka menengadah ke atas. Kenapa? Karena mereka sangat benar-benar mengandalkan Tuhannya. Hari ini, kita doa, benar nggak sih kita terjadwal? Benar nggak kita memang mengandalkan Tuhan? Benar nggak kita menikmati waktu doa kita sama Tuhan? Karena takutnya kita ini berdoa hanya setor aja. Nih Tuhan, saya berdoa. Jadi, munafiknya kita itu bisa terjebak bukan karena pengen dilihat orang, tapi supaya setor aja sama Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Benar nggak kita benar-benar membutuhkan dia atau enggak? Jangan sampai kita, ini bukan tentang doa makan ya. Kalau doa makan ya, setiap sebelum makan selalu doa kita. Ya, tapi waktu kita berdoa yang serius untuk Tuhan, untuk hari itu, untuk pribadi kita, apakah kita benar-benar berdoa, lalu kita jalankan kehidupan kita? Oke, bagaimana seharusnya berdoa? Tuhan kasih lihat. Ayat 9-13, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Oke, kita udah hafal doa Bapa kami. Saya di SD, setiap pulang pagi, ya pagi atau pas pulang sekolah, itu selalu kita akhiri dan awali dengan doa Bapa kami. Saya sampai hafal. Tapi maksud Tuhan adalah bukan kita doa itu terus. Ya, karena kalau doa itu terus, kita pun bisa munafik. Emang kita tahu yang kita doakan itu memang hati kita ke sana? No. Sudah jadi hafalan mungkin. Ya, karena di dalam teks saya yang saya warna merah, Bapa kami yang di sorga. Dikuduskan namamu. Lihat ya, Tuhan mau fokus kita sama namanya. Namanya yang kudus kita fokus. Kerajaannya kita fokus. Gimana supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bisa jadi terang di dalam dunia ini. Terutama di Bali ini. Kita fokus sama kehendaknya Tuhan. Bagaimana firman yang kita baca. Benar nggak itu yang kita doakan juga supaya pagi, siang, malam kita benar-benar bisa merenungkan firman itu dan mengalami firman itu. Lalu apa?
waktu yang kuning tentang makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Kita fokus kepada kemurahan Tuhan, dan Tuhan tahu kita butuh makanan, tapi yang secukupnya aja. Bukan yang berlebihan. Lalu apa? Kesalahan kami. Kita tahu kemurahan Tuhan, kita fokus pada kemurahan Tuhan yang bisa mengampuni kesalahan kita. Lalu apa? Seperti kami juga mengampuni sekarang yang bersalah pada kami. Mungkin di dalam keseharian kita bisa bertemu dengan orang-orang, karyawan, ataupun teman kerja, ataupun di rumah aja. Ya, ada yang bersalah ke kita, suami atau istri, anak-anak. Itu pun kita doakan. Supaya apa? Tuhan ampuni mereka. Kita justru mendoakan itu. Dan juga apa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kadang-kadang kita di dalam work from home ini, stay at home ini, bisa banyak worry. Nah, kita mau masuk ke dalam khawatir atau kita mau masuk ke dalam hartanya Tuhan, itu kita sebenarnya bisa pilih. Tapi Tuhan mau kita doakan itu. Kekuatan Tuhan akan membawa kita bukan kekhawatiran, tapi ke dalam hartanya Tuhan. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Karena kita bisa memilih. Kekuatan daripada Tuhan, kuasa Tuhan, membuat kita bisa lepas daripada pikiran yang jahat, daripada kekhawatiran, daripada dosa yang menggoda kita. Lalu Tuhan ingin kita fokus lagi apa? Ada kerajaannya, ada kuasanya, ada kemuliaannya. Bayangkan kalau kita berdoa dengan demikian setiap hari. Oke. Kata-katanya bisa beda-beda, tetapi fokusnya tetap sama. Kerajaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, namanya Tuhan, kuasanya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Lalu apa? Kita lebih personal. Makanan kami yang secukupnya. Mungkin ada kebutuhan kita, please Tuhan. Kesalahan kita pun kita jadi fokus, tapi kita jadi bawa itu ke Tuhan. Kesalahan orang lain pun kita fokus. Bukan kita keluhkan terus, tapi kita bawa ke Tuhan. Amin. Ini adalah gambar yang saya pinjam ya daripada Pak Frankie ya di dalam pelajaran lanjutan. Oke, ini adalah cara doa mereka orang Yahudi. Ya. Ini bukan doktrin kita harus berdoa seperti ini, tetapi lihat bagaimana sebenarnya orang Yahudi sudah terlatih untuk mereka berserah pada Tuhan. Tapi itu pun masih bisa munafik. Bayangkan. Hari ini kehidupan doa kita seperti apa? Benar nggak kita sungguh-sungguh dalam doa kita? Benar nggak kita mau ke arah kerajaannya dia, ke arah kehendaknya dia, ke arah kemurahannya dia? Benar nggak? Saya mau ajak kita jemaat untuk kita fokus pada hal itu. Amin. Your life is going to be determined by your prayer life. Hidupmu ditentukan oleh kehidupan doa. Makanya kalau doa kita fokusnya juga benar, maka di dalam keseharian kita itu pun, dalam kerjaan, dalam kita melakukan hubungan, persahabatan, ya, hubungan kita di rumah, suami istri dengan anak, dan lain-lain, itu pun jadi benar. Kenapa? Karena kita sudah doakan, karena kita sudah renungkan, karena kita sudah baca firman. Tapi kalau kita nggak doa dengan benar seperti doa Bapa kami tadi, dengan fokus-fokus yang demikian, kita ini banyak ditentukan oleh perasaan kita, kebutuhan kita, emosi kita, keinginan kita. Itu yang bahaya, brothers sisters. Hidup kita dicuri jam demi jam oleh iblis. Oke? Mari kita murnikan kembali kehidupan doa kita. Ya, saya juga bisa mengaku bahwa apa? Ada doa-doa yang saya, waduh, cepat-cepat aja deh. Karena apa? Sudah mau ada janji berikutnya. Ya, ini yang saya juga mau bertobat supaya apa? Kita sama-sama melakukan firman Tuhan dan kita sama-sama berdoa bukan hanya karena memang jadwal doanya aja, tapi karena kita memang mau love Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau memiliki Kristus itu, kita mau hidup keseharian itu sampai malam 24 jam bersama Tuhan. Hidupmu ditentukan oleh kehidupan doa. Yang terakhir, puasa untuk satu kehendak. Matius 6 ayat 16-18 dikatakan demikian, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu." Ya, lalu yang merah juga, "Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu." Kenapa? Karena Tuhan ingin sekali waktu kita berpuasa itu,
itu memang kita benar-benar siap untuk hidup hari itu seperti tidak puasa. Oke? Karena kalau orang puasa, seakan-akan kita jaga, "Duh, jangan terlalu capek deh, jangan terlalu ini, ya udah kalau bisa jangan terlalu berat." Jadi kehidupannya jadi dikurangi, ya bobotnya jadi dikurangi. No, terbiasa minyaki kepalamu, ya itu artinya memang kita mau ready untuk hari itu. Cucilah mukamu supaya orang nggak ngelihat kita kayaknya kusut, ya kurang makan, enggak. Ya, hiduplah seperti orang yang tidak berpuasa, tetapi hati kita pure mau dimurnikan oleh Tuhan. Kenapa dulu kehidupan berpuasa ada? Karena gini, orang Israel dulu, mereka tahu kehendak Tuhan, tapi karena mereka religius, mereka tahu ada kehendak Tuhan yang mulai mungkin terkorupsi karena kebiasaan, karena budaya, karena kegiatan. Akhirnya hanya jadi setoran, seperti yang tadi saya sharing. Nah, kalau hati kita, motivasi kita sudah nggak murni lagi, tapi kegiatan kita masih kegiatan Tuhan, itu butuh puasa. Butuh untuk bersihkan hati kita. Makanya sebenarnya berpuasa itu adalah apa? Memohonkan hati nurani Tuhan, supaya membersihkan hati kita, supaya kita bisa pure untuk loving Tuhan, mencintai Tuhan. Itulah berpuasa. Saya masih ingat banyak kata-kata tentang berpuasa di dalam perjanjian lama. Dulu Ezra berpuasa. Waktu apa? Waktu dia mendengar kabar buruk bahwa apa? Banyak orang-orang Israel yang udah kawin campur. Dia sedih. Dia akhirnya apa? Berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah terkontaminasi dengan rasa kesel. Dia marah sama orang Israel. Seakan-akan hawa nafsu kemarahan itu udah menjadi kuasa di dalam keseharian dia. Nah itu butuh berpuasa. Oke? Makanya sebenarnya dikatakan demikian, the discipline of fasting breaks you out of the work routine. Disiplin puasa membuat Anda keluar dari rutinitas dunia. Hari ini kalau kita udah hidup kita kerja, semua tentang uang. Jangan sampai motivasi kita lebih kepada uang, lebih kepada tanggung jawab. Tapi apakah kita masih punya motivasi karena kita mengasihi Tuhan? Itu butuh puasa supaya keluar dari rutinitas dunia. Kadang-kadang kita sudah hampir 2 bulan ini work from home, stay at home. Kita udah bosan. Mungkin ibu-ibu udah masak lagi, rutinitas. Ya, PR anak gimana? Wah, itu pun udah nggak ada lagi sukacitanya. Udah jadi kuda, udah jadi motor. Terus. Kita butuh murnikan hati kita. Tuhan, apa sih desain saya sebagai ibu rumah tangga? Tuhan, apa sih desain saya sebagai bapak, sebagai suami di dalam pernikahan, di dalam firman Tuhan? Apa sih? Kita butuh purified lagi motivasi kita. Kita butuh lari ke firman. Kita butuh renungkan dalam keseharian itu. Supaya apa? Motivasi kita kembali kepada Tuhan. Oke? Makanya ini bisa diputarbalikkan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang meminta sesuatu, misalnya apa? Pengen pasangan hidup, dia puasa. Pengen supaya dapat kerjaan, dia puasa. Ya, jadi seakan-akan puasa itu pengen memohon keinginan dia. Padahal puasa itu supaya kita keluar daripada kontaminasi dunia, keluar daripada rutinitas dunia. Membuat hati kita pure lagi. Kalaupun nanti Tuhan kasih, biar itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi bagian kita adalah memurnikan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Fasting is not just a physical discipline, it can be a spiritual feast. Puasa bukan hanya disiplin fisik, itu bisa menjadi perjamuan rohani. Ya. Orang yang berpuasa itu jadi kenyang rohani. Kenapa? Karena kita benar-benar fokus kepada Tuhan kita. Nah, kalau puasanya fokus pada permintaan, ya, itu justru bisa membuat hati kita makin korup. Kenapa? Karena seakan-akan kita pengen keinginan kita. Kita bukan pengen Tuhannya, tapi kita pengen keinginan kita tercapai. Padahal ini adalah bisa menjadi kekayaan roh yang luar biasa yang kita alami waktu berpuasa. Kenapa? Karena kita diisi oleh prinsip Tuhan. Karena kita renungkan tentang kebaikan Tuhan. Merenungkan kembali kemurnian firman Tuhan. Kalau saya sebagai suami, ya kita lihat, kalau kita udah sering berantem suami istri dalam stay at home ini, mari kita lihat lagi, desain pernikahan seperti apa sih? Apa sih role saya sebagai suami? Apa sih role saya sebagai istri? Lihat lagi.
Oh ya, menguduskan istri. Mari kita balik ke firman. Kita murnikan. Ya, kadang-kadang kita di dalam rumah kita bisa fokusnya keinginan, kesenangan kita. Kita butuh puasa. Nah, jangan sampai kita habis ini, ayo kita puasa rame-rame. Ya, boleh, tapi jangan sampai kita fokusnya kegiatannya. Tapi kebutuhan kita untuk memurnikan hati, itulah yang Tuhan inginkan. Kalau dulu Israel, sudah nggak murni lagi puasanya. Terakhir, satu harta dalam satu hati. Matius 6 ayat 20-22. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Ya. Kita lihat di sini. Kalau mata kita fokusnya kepada harta, tapi hati kita fokus pada Tuhan, nggak mungkin. Karena apa? Karena kita butuh satu harta itu dalam satu hati. Nggak bisa Yesus dan harta itu di dalam satu hati kita. Nggak bisa. Makanya mata kita harusnya fokus ke Tuhan, kita ingin memiliki Tuhan, dan hati kita juga itu menggambarkan bahwa satu-satunya harta dalam hidup saya adalah Yesus. Makanya saya dulu waktu saya masih campus, saya pernah mendengar satu khotbah yang membuat saya berubah, yaitu apa? Is Jesus enough for you? Yesus aja cukup nggak buat kamu? Atau saya harus, Yesus tambah lagi yang lain? Yesus tambah lagi, akademik saya harus bagus, uang saya harus cukup, supaya saya bisa sukacita. Is Jesus enough for you? Is the only treasure is Jesus. Tidak mungkin mata kita menginginkan harta, tetapi hati kita menginginkan Yesus. Makanya kita butuh satu master. Satu master saja dalam hidup kita. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalau kita menyembah Yesus, sembahlah satu Yesus aja. Jangan sampai hati kita khawatir gara-gara harta, gara-gara uang, gara-gara kerjaan, gara-gara yang lain. Cukup satu yang kita fokuskan, Yesus kita. Ini adalah khotbah pembuka saya di bulan ini, supaya kita mulai melatih hati kita kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita latih diri kita memberi untuk Tuhan yang satu. Biarlah Tuhan yang menerima. Hanya satu penerima, yaitu Tuhan. Jangan biarkan kita pengen memuaskan orang-orang. Bukan sikap manusia yang diharapkan. Hanya Tuhan saja. Yang kedua, mari kita bersihkan lagi, bangun lagi kehidupan doa kita. Untuk kita menjalani hidup pada Tuhan yang satu. Biarlah Tuhan yang mendengar saja dan yang melihat hidup kita. Doa kita adalah kehidupan kita dalam keseharian. Mari kita bangun diri kita berpuasa. Ya. Untuk hati kita yang murni pada kehendak Tuhan yang satu. Kalau ada kita murid Yesus, kita fokus kepada kegiatan, lalu kalau ada orang lain tidak menjalankan kegiatan itu, kita langsung menghakimi. Kita butuh puasa. Kenapa? Karena kita lihat firman hanya untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Hati-hati. Dan yang keempat, semuanya karena hati kita menyembah satu Tuhan dan bukan harta dan dunia ini. Mari kita latih hati kita, dan semuanya kita lakukan karena kita menyembah One Master, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami ucap syukur karena Engkau Allah yang satu, Allah yang mengerti hati kami Bapa. Kadang-kadang Tuhan kami bisa terjebak Tuhan pada keinginan kami dan emosi kami Bapa. Tapi Engkau membuat Tuhan, hati kami Tuhan kembali murni Tuhan. Bahkan orang Israel Tuhan bisa terjebak Tuhan dalam kegiatan mereka Tuhan memberi, berdoa dan berpuasa, tetapi di semua hal itu mereka bisa munafik Bapak. Bisa kegiatannya saja Tuhan, tetapi hatinya nggak ke arah sana Tuhan. Jangan biarkan Tuhan hati kami juga Tuhan sebagai murid Yesus jadi religius, tapi kami mau spiritual Bapak. Biarlah Tuhan kami bersihkan kembali hati kami dalam memberi, dalam membangun kehidupan doa kami, dalam kami berpuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang kita fokuskan bukan tidak makannya aja Tuhan, tetapi
lebih kepada kami bisa punya kekayaan roh, Tuhan, dalam berpuasa itu, Tuhan. Kami bisa merenungkan firman Kau, Tuhan. Kami bisa memurnikan kembali, Tuhan, hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saya berdoa khusus Bapak untuk kita jemaat, Bapak. Kita yang sekarang mungkin bergumul, Tuhan, berkekurangan, tapi biarlah kita bisa fokus pada satu sukacita. Kita fokus kepada satu roh, Tuhan, yang terus-menerus, Tuhan, menyukakan kami, yang terus-menerus memperhatikan kami. Tolong, Tuhan, cukupkan kami, Bapak. Tolong, Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, Tuhan, daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada kekhawatiran, lepaskanlah kami daripada hal amarah, Tuhan, ketidakpuasan, Bapak, kebosanan, tapi kami memilih, Tuhan, hati yang mau menyembah Engkau saja, Tuhan. One Master, Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.